Shalom, selamat datang di channel YouTube EE Indonesia bersama dengan saya Handoko Suryanto. Kali ini saya akan berbicara tentang multiplikasi. Saudara masih ingat, Tuhan Yesus banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Dan perintahnya dia yang terakhir di dalam Matius pasal 28 tentang multiplikasi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini saya tidak akan berbicara dari Matius pasal 28, tetapi saya ingin agar supaya kita bersama-sama belajar dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Baiklah, saya akan bacakan ayat tersebut. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hari ini ada 4P, 4 hal yang akan kita pelajari mengenai syarat multiplikasi. P yang pertama adalah patron. Patron. Nah, saya percaya bahwa patron ini adalah hal yang penting. Ketika kita membaca apa yang telah engkau dengar di depan banyak saksi dari Rasul Paulus kepada Timotius, saya percaya bahwa Timotius sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, yaitu patron. Saya masih ingat pada saat saya mengajarkan murid saya mengenai bagaimana cara memberitakan Injil, saya selalu membingungkan dia, karena pada saat saya berbicara kepada orang sakit, maka saya melalui sakit penyakit membicarakan tentang Injil kepada orang tersebut. Di hari lain, saya berbicara kepada orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan pada saat itu, saya mencoba untuk masuk melalui kesulitan ekonomi untuk memberitakan Injil. Tetapi saya tidak punya patron. Pada saat yang demikian, maka pada saat saya mengajarkan kepada anak rohani saya mengenai bagaimana memberitakan Injil, suatu saat saya minta dia untuk memberitakan Injil dan dia merasa kebingungan. Karena ada banyak hal yang telah saya ulas tetapi tidak ada patronnya. Berbeda dengan hari ini, kalau kita melihat misalnya ada McDonald, ada Kentucky Fried Chicken, mereka bisa mendunia. Kenapa? Karena mereka memiliki patron. Dalam hal ini adalah resep. Ada resep yang mereka pertahankan turun-temurun, dari sana dikerjakan di Indonesia, dimanapun, negara manapun juga dengan resep yang sama, mereka bisa memultiplikasikan diri dengan cepat. Saya percaya dengan kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki patron di dalam memberitakan Injil, maka saya percaya bahwa Injil pun akan diberitakan dengan cepat ke seluruh dunia. Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil dan memuridkan Timotius secara pribadi. Ada banyak orang yang bisa mengajar kepada orang lain, tetapi dia tidak memberikan contoh. Ada istilah jarkoni, iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukannya. Dalam hal ini Rasul Paulus memberikan contoh, memberikan teladan secara pribadi kepada Timotius, sehingga dia menerapkan prinsip apa yang diajarkan oleh dia adalah apa yang dia sudah lakukan di dalam kehidupan dia secara pribadi. P yang ketiga adalah perlengkapi murid. Rasul Paulus tidak hanya memberitahukan bagaimana caranya memberitakan Injil dan memuridkan, tetapi dia memperlengkapi Timotius supaya dia tidak hanya mengerti, tapi dia bisa menjalankan, dia melakukannya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dan P yang terakhir, P yang keempat adalah pilih murid. Pilih murid sangat penting. Seandai kata saya memilih murid untuk bisa memuridkan orang lain, tapi saya memilih orang yang salah, maka saya tidak akan bisa berhasil. Saya kasih satu contoh. Misalnya orang yang saya pilih adalah orang yang illiterate, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana akhirnya orang itu bisa mengajar kepada orang lain, sehingga orang yang lain itu bisa mengajar orang lain lagi? Tidak mungkin. Di sini kita melihat di ayat yang kedua yang saya sudah baca tadi, bahwa Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk mempercayakan
kepada orang yang bisa dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Tentunya Timotius harus memilih orang yang bisa membaca, bisa menulis, bisa mengajar orang lain, memiliki kecakapan. Dan saya percaya ketika kita memberitakan Injil, tentunya ada dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria bebas, di mana kita ketemu dengan siapapun juga, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi yang kedua, kalau kita mau memuridkan mereka, maka kita harus memilih murid tersebut. Orang yang cakap mengajar, orang yang memiliki knowledge yang cukup, orang yang bisa, yang rendah hati, yang mau diajar dan bisa mengajar kepada orang lain. Maka saya percaya dengan 4P di dalam 2 Timotius 2 ini, maka kita bisa memuridkan orang lain yang akhirnya orang lain tersebut bisa memuridkan orang lain lagi. Kalau Anda menyukai video ini, maka saya minta agar supaya Anda mau subscribe, like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi. Salam multiplikasi. God bless you.